yang merupakan salah satu dimensi dalam ketahanan pangan. Kalau sebelumnya kita sering dengar soal produksi pangan atau ketersediaan pangan, ternyata itu saja belum cukup. Kenapa? Karena meskipun pangan tersedia banyak, belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Nah, disinilah pentingnya akses pangan, khususnya dari sisi ekonomi. Aksesibilitas ekonomi pangan berarti kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk membeli atau memperoleh pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutannya. Jadi, bukan cuma soal ada atau tidaknya makanan, tapi apakah masyarakat punya daya beli untuk mendapatkan makanan tersebut. Dalam konsep ketahanan pangan, ada beberapa dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Akses ini sangat penting karena menjadi penghubung antara ketersediaan pangan dengan konsumsi masyarakat. Bahkan, para ahli menyebutkan bahwa ketersediaan pangan saja tidak menjamin ketahanan pangan jika masyarakat tidak mampu mengaksesnya secara ekonomi. Meskipun ada produksi pangan, masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan karena pendapatan rendah atau harga pangan yang tinggi. Faktor lain seperti infrastruktur juga mempengaruhi, karena distribusi yang tidak lancar bisa membuat harga jadi mahal. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa masih ada sekitar 20-30% rumah tangga di wilayah yang sebenarnya cukup pangan, tetapi tetap mengalami kerawanan pangan. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya produksi, tapi akses ekonomi. Contoh nyatanya di Indonesia yaitu adalah program bantuan pangan dari pemerintah. Yaitu salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penyaluran bantuan beras melalui Perum Bulog, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan mereka tetap bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga menjalankan berbagai program stabilisasi harga dan distribusi pangan. Tujuannya yaitu adalah agar harga pangan tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok. Bahkan, akses pangan yang terjangkau ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi. Ada juga program yang lebih baru seperti program makanan bergizi gratis yang ditujukan untuk anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini bukan hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, meskipun sudah ada berbagai kebijakan, tantangan tetap ada. Salah satu masalah besar adalah ketimpangan ekonomi. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kelompok rentan, masih memiliki daya beli yang rendah. Selain itu, fluktuasi harga pangan juga sering menjadi kendala, terutama saat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Hal lain yang juga penting adalah struktur distribusi pangan. Jika rantai distribusi terlalu panjang, maka harga di tingkat konsumen akan semakin mahal. Ini membuat akses ekonomi masyarakat terhadap pangan menjadi semakin sulit. Jadi, bisa disimpulkan bahwa aksesibilitas ekonomi pangan adalah kunci penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga harus dipastikan bahwa masyarakat mampu membelinya. Upaya yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan, memperbaiki distribusi, serta memperluas program bantuan sosial pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.